Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Afrianti Lesang, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 2302010033 Universitas Islam Negeri Palopo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas atau PTK, mulai dari bab 1 sampai bab 3 berdasarkan pedoman penulisan skripsi di UIN Palopo, sebagaimana yang telah ditugaskan sebelumnya oleh dosen pengampu Ustadz Yamin SPD MPD. Kita mulai dari bab 1 pendahuluan, di mana bab ini menjelaskan alasan dan arah penelitian. Isinya terdiri dari 4 bagian utama, di mana bagian yang pertama itu adalah latar belakang. Pada bagian ini berisi uraian tentang masalah yang terjadi di kelas, misalnya rendahnya hasil belajar, kurangnya motivasi siswa, atau metode mengajar yang kurang efektif. Nah, latar belakang menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan dan apa yang ingin diperbaiki melalui tindakan. Bagian kedua ada rumusan masalah. Nah, pada bagian ini memuat pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui tindakan kelas. Biasanya itu dirumuskan secara singkat dan jelas. Kemudian, bagian yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Biasanya pada bagian ini itu berisi tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan khusus maupun tujuan umum. Tujuan umumnya itu untuk memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan tujuan khususnya menjelaskan hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut. Bagian yang terakhir atau bagian yang keempat ada manfaat penelitian. Pada bagian ini menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian. Manfaat teoritisnya itu untuk menambah wawasan atau pengembangan teori pembelajaran, dan manfaat praktisnya memberikan solusi langsung bagi guru, siswa maupun sekolah. Bab 2 kajian teori. Bab ini menjadi dasar ilmiah penelitian, berisi teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bagian yang pertama ada penelitian terdahulu yang relevan, di mana pada bagian ini menjelaskan beberapa hasil penelitian lain yang serupa untuk memperkuat bahwa topik yang dipilih memang layak dan relevan. Bagian yang kedua adalah landasan teori, di mana pada bagian ini membahas teori-teori yang mendukung pelaksanaan tindakan. Misalnya teori belajar, di mana teori belajar ini ada teori belajar konstruktivisme, behaviorisme, humanisme, dan kognitivisme. Kemudian ada konsep model pembelajaran yang digunakan dan pengertian hasil belajar atau motivasi belajar. Bagian yang ketiga ada kerangka pikir, berisi alasan logis bagaimana tindakan yang dilakukan bisa memperbaiki masalah yang ditemukan. Biasanya digambarkan secara alur sebab akibat. Contohnya, misalkan penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan keaktifan siswa, dan keaktifan akan berdampak pada hasil belajar. Bagian yang keempat ada hipotesis tindakan, berisi dugaan sementara tentang hasil dari tindakan yang akan dilakukan. Bab 3 metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan cara penelitian dilakukan, mulai dari jenis, prosedur, hingga analisis data. Bagian yang pertama ada jenis penelitian. Jadi PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan tujuan memperbaiki proses pembelajaran secara langsung. Model yang digunakan biasanya mengikuti siklus Chemist dan McTaggart yang terdiri dari perencanaan atau planning, pelaksanaan atau action, observasi atau observation, dan refleksi atau reflection. Bagian kedua ada prosedur penelitian. Pada bagian ini menjelaskan tahapan pelaksanaan tindakan secara rinci, di mana yang pertama ada subjek penelitian. Jadi siapa yang ingin diteliti, misalkan siswa kelas 10 PAI. Kemudian ada waktu dan tempat, kapan dan di mana penelitian ini akan dilakukan. Dan yang ketiga itu langkah-langkah PTK, di mana menjelaskan setiap siklus tindakan, misalnya 2 atau 3 siklus. Siklus pertama itu terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kemudian siklus kedua, perbaikan berdasarkan refleksi sebelumnya. Bagian yang ketiga ada sasaran penelitian. Di bagian ini menjelaskan objek atau fokus perbaikan, misalnya peningkatan hasil belajar, minat, atau motivasi siswa. Bagian yang keempat ada instrumen penelitian, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti lembar observasi, tes hasil belajar, wawancara, maupun catatan lapangan.
Bagian yang kelima ada teknik pengumpulan data. Di bagian ini menjelaskan cara memperoleh data, misalnya melalui observasi, tes, ataupun dokumentasi. Bagian yang terakhir atau bagian yang keenam itu teknik analisis data, menjelaskan cara menganalisis data yang sudah dikumpulkan, bisa dengan analisis kuantitatif, yaitu menghitung peningkatan nilai siswa, ataupun analisis kualitatif, menafsirkan hasil observasi atau refleksi. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai penelitian tindakan kelas atau PTK yang mencakup bab 1 sampai dengan bab 3 sesuai pedoman penulisan skripsi di UIN Palopo. Intinya, PTK bukan hanya penelitian untuk laporan, tapi juga cara guru memperbaiki kualitas pembelajaran secara nyata di kelas. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.